Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Pada perkuliahan ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang seleksi dan rekrutmen, maka pada minggu ini kita akan melanjutkan tahapan setelah seleksi dan rekrutmen, yaitu pendayagunaan sumber daya manusia. Ya, pada pertemuan ini akan ada dua bahan kajian yang akan kita pelajari, jadi cukup singkat, yaitu tentang definisi pendayagunaan sumber daya manusia dan faktor yang mempengaruhi pendayagunaan sumber daya manusia. Ya, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu tentang definisi pendayagunaan sumber daya manusia. Jadi kita sudah mengetahui bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu kegiatan pengelolaan, ya. Pengelolaan yang dikelola itu pastinya adalah sumber daya manusia. Nah, dalam pengelolaan ini apa saja sih yang dilakukan? Yaitu selain ada seleksi dan rekrutmen juga ada pendayagunaan, kemudian ada pengembangan, kemudian ada penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Jadi setelah SDM itu dinyatakan diterima ya melalui proses seleksi, maka mereka harus didayagunakan, ya, digunakan kemampuannya, kemudian juga mereka diberikan upaya-upaya pelatihan ya supaya mereka bisa berkembang, kemudian kinerjanya dinilai dan diberikan upah ya, upah dari hasil kerja mereka. Nah, pendayagunaan yang tepat merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan menuju prestasi kerja yang tinggi bagi karyawan di masa depan. Jadi dengan mendayagunakan karyawan atau pegawai, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan karena perusahaan bisa mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan dari karyawannya sehingga kinerja dari perusahaan itu akan lebih optimal gitu ya, dan karyawan sendiri juga bisa mendapatkan prestasi kerja yang baik di masa yang akan datang. Makanya ada istilah the right man in the right place gitu ya, bahwa orang yang benar itu harus ada pada posisi yang benar juga gitu ya, atau intinya kita harus berada pada posisi yang tepat gitu ya. Kita sebagai pegawai pastinya membutuhkan posisi atau tempat kerja yang sesuai dengan kapasitas kita gitu ya, agar kita bisa lebih berkembang di situ dan kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi. Bagi perusahaan pun pasti juga harus menempatkan karyawan atau pegawai di posisi yang tepat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keterampilannya agar mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya dengan lebih optimal gitu ya. Nah, berikut ini ada definisi lain dari pendayagunaan. Yang pertama menurut KKBI bahwa perusahaan mampu mendatangkan hasil dan manfaat ya, ini definisi pertama. Kemudian perusahaan, tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Jadi dengan mendayagunakan karyawan maka perusahaan mampu mendatangkan hasil dan manfaat karena sudah menempatkan karyawan ataupun pegawainya di tempat yang tepat sehingga pastinya bisa mendatangkan hasil dan manfaat juga gitu ya. Kemudian juga perusahaan mampu menempatkan pegawainya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sesuai dengan keterampilannya sehingga mereka para karyawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Apa jadinya kalau misalkan orang nggak bisa mengoperasikan Microsoft Office terus diminta untuk mengoperasikan Microsoft Office gitu ya. Kalau belum bisa kan pasti akan keteteran ya, mereka tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga memang sangat penting sekali kita harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat seperti itu.
Pendayagunaan karyawan dalam sistem sumber daya manusia merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan karena nantinya akan berhubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan itu sendiri ya. Jadi bagi perusahaan mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan hasil atau manfaat yang optimal dari kinerjanya karyawan. Dengan menempatkan orang pada posisi yang tepat, perusahaan juga untung, karyawannya juga untung dengan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keterampilannya, maka dia bisa lebih berprestasi, dia lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya gitu. Kegiatan pendayagunaan dimulai setelah perusahaan melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat seorang calon karyawan yang berasal baik dari dalam maupun luar perusahaan dinyatakan diterima, siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pendayagunaan itu tahapan setelah karyawan itu diterima dan mereka harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Baik, definisi lain dari pendayagunaan menurut Hasibuan bahwa pendayagunaan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan tanggung jawab kepada orang tersebut. Ya, pastinya dalam menjalankan tugas ya, dalam mengerjakan sesuatu tuh ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh karyawan juga gitu ya. Kemudian menurut Watung ini ada sedikit perbedaan ya definisinya. Pendayagunaan itu tidak hanya bagi orang yang masih baru mau bekerja, tetapi juga bagi seorang yang sudah sudah bekerja untuk menentukan apakah pegawai itu masih tetap atau tidak ditempatkan pada posisi atau jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan keahlian, keterampilan, dan kualifikasi tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah cukup lama bekerja ya pada posisi tertentu, juga pihak personalia itu perlu menilai apakah orang tersebut harus tetap menjalankan tugasnya di posisi tersebut atau bisa di tempat yang lain gitu ya. Kalau memang keahliannya atau pengalamannya sudah banyak, mungkin dia bisa dipromosikan gitu ya, bisa dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi. Atau misalkan di posisi lain ada yang kosong nih jabatannya gitu ya, sedangkan di situ mungkin dia sebenarnya tidak terlalu ini banget karena teman-temannya banyak gitu ya, sehingga bisa dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Jadi pendayagunaan itu juga tidak hanya untuk karyawan yang masih baru diterima, tetapi juga bagi karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja pun juga dilakukan proses pendayagunaan. Nah, jadi pendayagunaan tadi ya sudah disampaikan bahwa pendayagunaan itu adalah memposisikan orang di posisi yang tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Nah, pendayagunaan itu ada 3 menurut Saihuddin, itu dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan untuk menentukan lokasi dan posisi seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Ada 3 macam nih bentuk pendayagunaan. Yang pertama ada promosi ya. Promosi itu biasanya seseorang yang dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi jabatan maupun tanggung jawabnya. Kemudian mutasi biasanya dipindahkan, atau demosi yaitu diturunkan. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan promosi, yaitu apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan dengan tanggung jawab yang lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar. Jadi kalau misalkan ada pegawai yang dia sudah cukup lama bekerja ya, menangani suatu posisi tertentu dari staff gitu ya, dia udah cukup lama menjadi staff, kemudian kalau dilihat ternyata dia tuh kapasitasnya, pengalamannya sudah banyak, keterampilannya, pengetahuannya, wawasannya itu sudah
lebih baik gitu ya, lebih baik dibandingkan sebelumnya pastinya, dan posisi di atasnya tuh ada yang kosong, misalkan kepala bidangnya tuh habis pensiun atau apa gitu ya, maka dia bisa dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di atasnya gitu ya. Kalau yang tadinya staff menjadi kepala seksi gitu ya misalkan, atau kepala bidang gitu ya. Tahapannya sih biasanya dari staff tuh kepala seksi dulu, kemudian dari kepala seksi baru ke kepala bidang gitu, yang pastinya bertahap gitu. Dan kalau sudah dipromosikan pastinya juga memikul tanggung jawab yang lebih besar, dan selain itu juga pastinya dari dibalik tanggung jawab yang besar juga pastinya penghasilannya pun akan lebih besar ya dibandingkan dengan menjadi staf biasa. Jadi setiap penghasilan yang besar tuh pasti ada tanggung jawab yang lebih besar juga ya, perlu diingat itu. Kemudian selain promosi juga ada yang disebut dengan mutasi atau alih tugas. Ini salah ketik ya, mohon maaf. Jadi mutasi itu biasanya karyawannya itu dipindahkan. Nah, ada dua bentuk mutasi. Bentuk yang pertama adalah pendayagunaan seseorang pada satu tugas baru dengan tanggung jawab dan hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Jadi kalau mutasi yang bentuk yang pertama ini, dia hierarki jabatannya masih sama, statusnya masih sama, penghasilannya masih sama, cuman tugasnya saja yang berbeda gitu ya. Jadi sama-sama menjadi staff, cuman dia dipindahkan misalkan dari divisi apa ke divisi yang apa, tapi masih sama-sama menjadi staff, sehingga ya hierarkinya masih sama, penghasilannya masih sama, tapi tugas dan tanggung jawabnya yang mungkin bisa berbeda gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu apabila seorang pekerjaan itu melakukan jenis pekerjaan yang sama, penghasilannya tidak berubah dan tanggung jawab relatif sama. Kalau ini mungkin bisa seperti contohnya ditempatkan di balai lain gitu ya, kayak misalkan ada orang yang bekerja di misalkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, kemudian dipindahkan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang, tapi bidang atau seksi yang sama-sama dikerjakan tuh sama ya, sama-sama di bidang misalkan administrator kesehatan. Kalau di situ di kabupaten menangani bidang administrator kesehatan, begitupun di kota juga sama gitu. Jadi sama persis, cuman tempatnya aja yang berbeda, tapi tanggung jawab dan tugasnya tuh sama persis. Jadi penghasilannya pun juga sama gitu. Tapi kalau yang pertama itu tugas dan tanggung jawabnya tuh relatif baru ya, tapi tetap pada posisi yang sama sehingga penghasilannya sama. Kemudian kalau demosi itu berarti justru pegawai tersebut mengalami penurunan pangkat atau jabatan, begitupun juga penghasilannya serta tanggung jawabnya juga menjadi menurun atau semakin kecil ya. Biasanya ini menjadi kayak ya hukuman sih ya, hukuman bagi seseorang yang mungkin kinerjanya kurang baik gitu ya, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka diberikan hukuman dengan demosi. Nah, tujuan pelaksanaan demosi ini untuk menghindari kerugian perusahaan, memberikan jabatan atau posisi, gaji dan status yang tepat sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Jadi agar pastinya perusahaan juga tidak rugi apabila ada orang yang ternyata setelah melakukan kesalahan atau ternyata setelah dianalisa dia kemampuannya tidak sesuai nih dengan tanggung jawab yang harus dia pikul, maka bisa diturunkan gitu jabatannya maupun tanggung jawabnya. Begitupun juga penghasilannya otomatis jadi berkurang juga, seperti itu ya. Nah, berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendayagunaan dari sumber daya manusia. Yang pertama, ya ada kebutuhan jabatan ya. Setiap orang mau ditempatkan di posisi yang mana itu pastinya karena ada kebutuhan. Jadi karena ada posisi yang kosong sehingga ya pasti orang pegawai itu harus menempati posisi yang kosong itu gitu ya, untuk memenuhi posisi yang kosong agar tidak ada yang timpang, tidak ada yang kosong, sehingga semuanya bisa menjalankan tugas yang pastinya harus disesuaikan dengan keterampilan dan keahliannya gitu ya. Kemudian pengetahuan kerja, yang pasti
kenapa seseorang ditempatkan, ya pasti tidak jauh-jauh dari ya dia memiliki pengetahuan yang sesuai, keterampilan yang sesuai gitu ya. Misalkan Anda sebagai administrator kesehatan memiliki keterampilan untuk bidang manajemen dan lain sebagainya, ya seharusnya pekerjaan yang nantinya akan istilahnya dimasuki atau nantinya akan diduduki ya yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya gitu ya. Jangan sampai melenceng dengan pengetahuan dan keterampilan gitu. Kemudian bisa juga sesuai dengan kepribadian gitu ya. Kayak misal ada orang yang misalkan orangnya extrovert gitu ya, atau introvert deh, orang introvert tapi diminta untuk yang sering-sering harus keluar-keluar gitu ya, mungkin kurang cocok juga gitu. Ya disesuaikan dengan kepribadian. Kalau orangnya tegas sepertinya bisa memimpin gitu ya, bisa dijadikan sebagai kepala tim atau sebagai ya leader lah di satu kelompok tertentu gitu. Kemudian kesehatan fisik dan mental, pastinya ini juga menentukan juga ya. Kalau misalkan secara fisik dia kuat, maka bisa tuh ditempatkan di tempat-tempat yang memiliki tanggung jawab yang besar, yang kaitannya dengan harus mobile bolak-balik gitu ya. Kalau misalkan fisiknya kayaknya lemah, ya mungkin harus disesuaikan lah dengan tugas-tugas yang ringan-ringan seperti itu. Kemudian usia juga pasti mempengaruhi di mana kita ditempatkan ya. Kalau masih muda, masih energik, masih sangat-sangat semangat, biasanya ya dia harus mengerjakan tugas-tugas yang mungkin rumit atau pastinya tuh membutuhkan mobilitas yang tinggi gitu ya, yang tugas-tugas yang memang cocok untuk usia-usia muda gitu ya. Kemudian pengalaman kerja juga menentukan di mana kita ditempatkan. Biasanya kalau sudah punya pengalaman kerja yang banyak, dia bisa ditempatkan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Kemudian status perkawinan juga bisa mempengaruhi ya. Kalau misalkan seseorang yang belum menikah, biasanya dia lebih fleksibel untuk mengerjakan sesuatu gitu ya, tidak diganggu dengan mungkin pasangannya gitu ya, atau misalkan anaknya gitu. Jadi disesuaikan juga tanggung jawab yang akan dipikul dengan status yang dimilikinya, seperti itu. Nah, tadi adalah penjelasan terkait pendayagunaan dari sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.